Hai guys. Jadi hari ini kita bakal melakukan praktikum analisis kadar protein pada ayam dan tempe. Sebelumnya kenalin aku Astin. Aku Amel. Aku Divya. Dan aku Arila. Yuk ikuti kegiatan kita. Pertama-tama, kita harus menyiapkan alat serta bahan-bahan, baik itu sampel yang akan diuji maupun bahan reaksi yang akan digunakan saat praktikum. Langkah awal yang paling krusial adalah preparasi sampel. Kita menggunakan tempe sebagai representasi protein nabati dan daging ayam sebagai protein hewani. Protein tidak bisa langsung diuji dalam bentuk padat. Kita perlu mengekstraknya dengan cara menghaluskan masing-masing sampel, lalu tambahkan Aquades sebagai pelarut. Proses ini bertujuan untuk memutus struktur fisik jaringan sehingga molekul protein dapat terlarut dalam air. Praktikum analisis kadar protein yang kita lakukan dengan menggunakan 3 metode uji, yaitu uji ninhidrin, uji santoprotein, serta uji biuret. Untuk melakukan uji biuret, diperlukan larutan CuSO4 sebanyak 2-3 ml, serta NaOH sebanyak 2 ml. Bahan kimia tersebut masih dalam bentuk padatan, oleh karena itu kita membuat larutannya terlebih dahulu dengan menghitung berapa gram yang dibutuhkan jika akan melarutkan sebanyak 100 ml. Setelah menimbang dengan berat yang sesuai, yaitu 0,8 gram untuk CuSO4 serta 0,4 gram untuk NaOH, larutkan dengan Aquades dan dihomogenkan. Uji biuret. Tes ini merupakan standar emas untuk mendeteksi adanya ikatan peptida, yaitu jembatan yang menghubungkan antara satu asam amino dengan asam amino lainnya. Kita ambil 2 ml filtrat sampel dan memasukkannya ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita tambahkan reagen biuret yang terdiri dari campuran larutan CuSO4 dan NaOH yang telah kita buat sebelumnya. Munculnya perubahan warna disebabkan oleh pembentukan kompleks antara ion tembaga dengan nitrogen dalam ikatan peptida pada kondisi basah. Ini membuktikan bahwa baik tempe maupun ayam memiliki struktur protein polipeptida yang panjang. Uji ninhidrin lebih spesifik untuk mendeteksi gugus amino bebas yang tidak terikat. Setelah meneteskan reagen ninhidrin ke dalam sampel, kita panaskan dalam penangas air. Pemanasan ini berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat reaksi oksidasi deaminasi. Pada tempe, hasil ini seringkali sangat jelas karena proses fermentasi oleh jamur Rhizopus telah memecah sebagian protein menjadi asam amino bebas yang lebih mudah diserap tubuh. Pada uji santoprotein, kita harus ekstra hati-hati karena kita akan menggunakan asam nitrat pekat. Uji ini bertujuan untuk mendeteksi asam amino yang memiliki struktur cincin benzena seperti tirosin, triptofan, dan fenilalanin.
Setelah memasukkan asam nitrat ke dalam sampel, kita akan melihat terbentuknya endapan putih yang berubah menjadi kuning setelah dipanaskan. Reaksi nitrasi pada cincin benzena inilah yang menghasilkan warna khas tersebut. Baik ayam maupun tempe menunjukkan hasil positif, yang berarti keduanya mengandung asam amino esensial dengan struktur aromatik. Dari ketiga pengujian tadi, kita telah membuktikan secara empiris bahwa tempe dan ayam adalah sumber protein yang luar biasa. Melalui biuret, kita melihat ikatan peptidanya. Melalui ninhidrin, kita melihat asam amino bebasnya. Dan melalui santoprotein, kita melihat gugus aromatiknya. Jadi itu tadi kegiatan kita dalam melakukan praktikum analisis kadar protein pada Ayam dan tempe. Terima kasih sudah menonton. Bye. Bye.